미션 let's go 저 건물을 찾으러 Oh, I'm just gonna pretend that I'm riding this bike to make all you teen girls wet with the light. Do you feel that downstairs, that's just taking your dad's cash? Oh, I know that this looks kinda strange, but I just feel right when I'm rubbing on Zayn. Please don't tell Taylor Swift, she'd get pissed, even though I dump that bitch. Guys, this is bullshit. Why do I have to ride this? It's your punishment. For what? For shaving your head. Now let's all go to prison so we can dance with locked up men, and then we can pretend that we play instruments by posing with them in stupid pics. Why don't we take off all our clothes and play a game of drop the soap? Hell yeah! I will take the photographs. Let's drop our pants and these 5 soap bars. Etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, dan sopan santun mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. TIK dalam konteks yang lebih luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin komputer dan telekomunikasi dan teknik yang digunakan untuk menangkap, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Dalam beberapa aspek TIK ada kaitan erat dengan etika profesi. Keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami, mengatur perusahaan dan organisasi, dan memahami hukum. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam ranah hukum. Penggunaan teknologi dalam praktik hukum telah membuat perubahan yang signifikan, baik dalam pengelolaan administrasi perkara, pencarian jurisprudensi, hingga penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam membantu analisis hukum dan pengambilan keputusan. Namun bersama dengan manfaat tersebut, tantangan etika seperti kebocoran data, penggunaan algoritma yang biasa, serta potensi ketergantungan pada sistem otomatis menjadi perhatian penting. Praktisi hukum dituntut untuk tidak hanya memahami teknologi yang digunakan, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan tidak melanggar nilai dasar profesi hukum seperti integritas, keadilan, objektivitas, dan terutama kerahasiaan klien. Etika dalam penggunaan teknologi di bidang hukum merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan pedoman normatif yang mengatur bagaimana aktor-aktor dalam sistem hukum termasuk hakim, jaksa, advokat, notaris, aparatur pengadilan, dan lembaga-lembaga penegak hukum seharusnya menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bermoral. Etika ini hadir sebagai respon terhadap perkembangan pesat teknologi digital yang secara substansial telah mengubah wajah praktek hukum modern. Secara konseptual, etika dalam konteks hukum tidak hanya mencangkup personal perilaku para praktisi, tetapi juga mencangkup tanggung jawab termasuk terhadap masyarakat dan nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, akuntabilitas, kerahasiaan, dan kesetaraan. Dalam praktiknya, teknologi yang digunakan dalam bidang hukum harus menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan klien, salah satu pilar utama dalam etika profesi hukum. Di samping itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting, terutama di dalam konteks penggunaan teknologi berbasis algoritma dan AI, sistem otomatis yang digunakan dalam proses penilaian perkara atau analisis hukum harus mampu diaudit dan dijelaskan secara masuk akal, bukan berarti sistem yang tertutup yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akibatnya. Jika keputusan hukum atau prediksi hasil perkara dibuat hanya berdasarkan keluaran dari algoritma tanpa pertimbangan manusiawi, maka sistem tersebut berisiko menghasilkan keputusan yang tidak adil, bias, atau sekalipun diskriminatif.
Beberapa studi menunjukkan bahwa algoritma yang dilatih dari data yang tidak seimbang dapat mencerminkan prasangka sosial negatif seperti diskriminasi rasial, gender atau ekonomi yang secara terang-terangan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum. Etika teknologi hukum juga berkaitan erat dengan aksesibilitas dan inklusivitas dalam masyarakat yang masih mengalami ketimpangan digital. Pemaksaan sistem hukum berbasis teknologi tanpa menyediakan dukungan atau pelatihan yang memadai akan menciptakan eksklusi dan ketidaksetaraan. Masyarakat yang tidak melek digital, tidak memiliki akses internet, atau tidak memahami sistem digital berpotensi terpinggirkan dari proses keadilan. Dalam konteks ini, etika menuntut agar digitalisasi hukum tidak melahirkan ketidakadilan digital, yaitu digital injustice, di mana hanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari kemajuan teknologi, sementara kelompok rentan semakin tertinggal. Dengan demikian, etika dalam penggunaan teknologi di bidang hukum bukan hanya menjadi kewajiban moral individual, tetapi merupakan landasan normatif untuk memastikan bahwa teknologi tidak menggeser fungsi hukum sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia. Etika menjadi perisai terhadap dehumanisasi dan komersialisasi hukum dan menjadi jembatan antara inovasi teknologi dengan nilai-nilai luhur dalam praktik hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap aktor hukum, lembaga peradilan, dan pembuat kebijakan untuk menyusun, memahami, dan menerapkan pedoman etika yang spesifik dan kontekstual dalam menghadapi revolusi digital di bidang hukum. Perkembangan teknologi informasi dalam praktik hukum telah menciptakan tantangan baru dalam integritas, kerahasiaan, dan profesionalitas profesi advokat. Seiring meningkatnya ketergantungan pada sistem digital dan layanan berbasis internet, para pengacara tidak hanya dituntut untuk memahami hukum substansif dan prosedural, tapi juga wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika profesional dalam konteks digital. Miss Yuriba melalui artikel The Ethical Implication of Technology in Your Law Practice menekankan pentingnya penguasaan 3 prinsip dasar etika profesi hukum, yaitu kompetensi, kerahasiaan, dan tanggung jawab terhadap asisten non-pengacara. Ketiga prinsip ini bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga imperatif demi melindungi hak-hak klien dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum. Pembahasan kedua, cara menjaga etika dalam penggunaan teknologi dalam praktik hukum. Dalam era digital, teknologi telah menjadi bagian integral dari praktik hukum, mulai dari penggunaan sistem manajemen kasus, konsultasi hukum daring, hingga analisis data hukum berbasis kecerdasan buatan yakni AI. Namun, penggunaan teknologi ini harus diimbangi dengan penerapan etika yang ketat untuk menjaga integritas profesi hukum, melindungi hak klien, dan memenuhi regulasi yang berlaku. 2. Penggunaan teknologi dalam praktik hukum harus dimulai dengan komitmen untuk melindungi privasi dan keamanan data klien. Data klien itu seperti dokumen kontrak, bukti perkara, atau informasi pribadi sering disimpan atau dikirim melalui platform digital. Untuk menjaga etika, pengacara wajib menggunakan teknologi yang aman seperti sistem dengan enkripsi end-to-end atau firewall untuk mencegah serangan cyber seperti peretasan atau kebocoran data. Di Indonesia, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mewajibkan pengelola data untuk memastikan keamanan informasi pribadi, misalnya saat menggunakan platform penyimpanan berbasis cloud. Pengacara harus memilih layanan yang memiliki sertifikat keamanan dan memastikan data klien tidak diakses tanpa izin. Selain itu, komunikasi dengan klien melalui email atau aplikasi pesan instan harus menggunakan saluran transkripsi untuk mencegah penyadapan atau pelanggaran kerahasiaan. Seperti saat menggunakan perangkat lunak analisis berbasis AI.
Integritas profesional adalah pilar penting lainnya dalam menjaga etika. Pengacara harus mematuhi kode etik advokat Indonesia yang menekankan kejujuran, independensi, dan kerahasiaan dalam praktik hukum. Dalam konteks teknologi, ini berarti menghindari penyalahgunaan alat digital untuk kepentingan yang tidak etis, seperti manipulasi data klien atau menyebarkan informasi yang menyesatkan di media sosial. Sebagai contoh, promosi jasa hukum melalui platform digital harus dilakukan dengan cara yang tidak menyesatkan atau melanggar etika profesi, seperti mengklaim keberhasilan kasus secara berlebihan. Selain itu, penggunaan teknologi AI dalam analisis hukum harus diawasi untuk mencegah bias algoritma yang dapat menghasilkan rekomendasi atau prediksi yang diskriminatif. Misalnya, algoritma yang digunakan untuk menilai risiko litigasi harus diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada bias berdasarkan ras, gender, atau latar belakang sosial klien. Edukasi dan pelatihan tentang etika digital juga perlu diterapkan dalam firma hukum. Pengacara dan staf pendukung harus memahami risiko teknologi seperti ancaman phishing, malware, atau penyalahgunaan media sosial. Sebagai contoh, dengan adanya pelatihan mencakup panduan tentang cara menghindari penyebaran informasi klien di platform tidak aman atau cara menggunakan bahasa yang sopan dan profesional di media sosial, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE. Dengan pemahaman yang baik, pengacara dapat mencegah pelanggaran etika yang tidak disengajanya akibat ketidaktahuan teknologi. Terakhir, jika terjadi penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran informasi klien tanpa izin atau penggunaan teknologi untuk tindakan ilegal seperti penipuan daring, pengacara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelaporan. Pelaporan tersebut dilakukan kepada pihak berwenang seperti kepolisian, cyber, atau kepada platform yang bersangkutan jika pelanggaran terjadi di media sosial. Tindakan ini tidak hanya menjaga etika, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Dengan menerapkan langkah-langkah ini melindungi privasi, menjaga transparansi, mematuhi integritas profesional, mengedukasi staf, dan melaporkan pelanggaran pengacara dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam praktik hukum tetap etis dan mendukung keadilan. Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah, memastikan bahwa profesi hukum tetap relevan dan dipercaya di era digital. Kemudian yang terakhir bagian kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam praktik hukum, mulai dari digitalisasi dokumen, sidang daring, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Namun, kemajuan ini menimbulkan tantangan etis baru yang harus dihadapi oleh praktisi hukum. Etika dalam penggunaan teknologi hukum mencakup prinsip-prinsip kerahasiaan, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab moral terhadap klien dan masyarakat. Penerapan teknologi tidak boleh menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan hukum dan harus dijalankan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Risiko seperti kebocoran data, bias algoritma, dan eksklusi digital harus dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, pengintegrasian teknologi dalam hukum harus disertai kesadaran etis yang tinggi agar keadilan tetap terjamin dan hukum tidak menjadi alat yang membias atau diskriminatif.